budal gumuruh saking tengahing samudra. Oke guys, sobatku di seluruh Indonesia, gimana kabar kalian? Semoga pada malam hari ini kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu dan mendapat lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan saya Kayun dari EQ8 Channel, lagi sebentar kita akan membahas tentang hal yang misteri dari dulu sampai sekarang di Indonesia, yaitu pernikahan Nyi Roro Kidul dengan presiden pertama kali di Indonesia, Insinyur Soekarno. Oke, saksikan video berikut ini. Nyi Roro Kidul adalah sosok dewi legendaris yang sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa dan Bali. Sosok ini dikenal sebagai Ratu Laut Selatan yang sangat cantik dan memiliki banyak cerita mistis atau gaib bersamanya loh guys. Bahkan banyak legenda yang mengatakan bahwa Nyi Roro Kidul sempat memiliki hubungan dengan sejumlah pemimpin yang ada di tanah air, salah satunya presiden pertama Indonesia yaitu Insinyur Soekarno. Sosok ini dikenal sebagai Ratu Laut Selatan yang cantik dan memiliki banyak cerita mistis atau gaib bersamanya. Bahkan banyak legenda yang mengatakan bahwa Nyi Roro Kidul sempat memiliki hubungan dengan sejumlah pemimpin tanah air guys. Salah satunya yaitu presiden pertama kali Indonesia yaitu Insinyur Soekarno. Sebuah mitos yang berkembang di masyarakat mengatakan bahwa Nyi Roro Kidul pernah menikah dengan Presiden Soekarno loh guys. Wow, romantis sekali. Lantas apakah Soekarno pernah menikah dengan Nyi Roro Kidul? Itu pertanyaannya. Hubungan Soekarno dengan Nyi Roro Kidul menurut beberapa sumber, Soekarno memang acap kali menyebut nama Nyi Roro Kidul di beberapa acara loh guys. Salah satunya pada pidato di Istana Merdeka yang berlangsung pada 17 Juli 1959. Dalam acara itu, Soekarno sempat menceritakan bahwa era Mataram Islam dan ada sebuah tradisi yang mengatakan bahwa seorang raja dapat menjadi orang besar apabila menikah dengan Nyi Roro Kidul. Lalu dalam acara musyawarah nasional maritim digelar pada 23 September 1963, nama Nyi Roro Kidul juga kembali disebut loh guys. Soekarno menggambarkan bahwa Indonesia bisa menjadi negara yang kuat apabila berhasil menguasai lautan. Kepercayaan bangsa Indonesia bahwa seorang raja di Indonesia hanyalah bisa kuat jikalau kawin dengan Nyi Roro Kidul. Lantas saya ceritakan itu sekedar satu simbolik saja loh guys. Arti yang dalam ialah bahwa hanya jikalau sang raja, sang ratu atau kerajaan atau negara itu kawin dengan Laut Selatan, barulah bisa menjadi suatu negara atau raja yang kuat, kata Soekarno seperti dikutip dalam buku Bung Karno, Masalah Pertahanan dan Keamanan. Sekarang hei bangsa Indonesia, bangkitlah kembali. Bangkitlah kembali dengan jiwa proklamasi di dalam kalbu. Tinggalkan alam yang lampau, tetapi jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Keluh adalah tanda kelemahan jiwa. Ya, memang alam yang lampau salah. Alam yang lampau itu kini kita rasakan seperti satu pembuangan waktu 10 tahun lamanya. Tetapi toh jangan mengeluh. Berbesarlah hati bahwa kita sekarang ini sedar dan berjalanlah terus. Perkataan-perkataan Soekarno ini pun membuat masyarakat menduga bahwa Soekarno telah melangsungkan pernikahan gaib dengan Nyi Roro Kidul. Dugaan masyarakat semakin menguat setelah Soekarno mendirikan sebuah istana, yaitu Istana Presiden yang berlokasi di bibir pantai Citepus, Jawa Barat pada 1960. Istana Presiden ini dinamai Pesanggerahan Tenjo Resmi. Selain itu, Soekarno juga membangun sebuah hotel yang berlokasi tidak jauh dari Desa Pesanggerahan Tenjo Resmi.
Hotel ini dikabarkan sebagai gerbang kerajaan Sang Ratu. Menurut kabar yang beredar di masyarakat, Soekarno kerap mengunjungi Nyi Roro Kidul di kamar 308 hotel tersebut. Itulah mengapa Soekarno dipercayai pernah menikah dengan Nyi Roro Kidul. Berdasarkan mitos yang berkembang, rupanya bukan Soekarno saja yang dikabarkan pernah menikah dengan Nyi Roro Kidul. Penembahan Senopati juga diduga melakukan pernikahan gaib dengan Nyi Roro Kidul sebelum mendirikan kerajaan Mataram, yaitu kerajaan Islam. Kemudian tradisi ini pun berlanjut ke raja-raja keturunan Mataram Islam seperti Sri Mangkunegara dan Sunan Pakubuwono. Sebagai masyarakat mempercayai pernikahan gaib ini benar-benar terjadi. Tetapi ada juga yang tidak percaya loh guys. Tempat ini diyakini sebagai lokasi pernikahan Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dengan Nyi Roro Kidul. Beberapa orang mempercayai jika proklamator kemerdekaan Indonesia sekaligus Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno ini pernah menikah atau menikahi sosok yang dipercaya sebagai penguasa pantai selatan atau juga disebut Nyi Roro Kidul. Pernikahan keduanya dipercaya berlangsung di Pesanggerahan Tinju Resmi yang berlokasi di bibir pantai Istana Presiden Citepus, Pelabuhan Ratu. Menurut beliau atau Presiden Soekarno pribadi, di sini lokasi yang memang beliau berhubungan secara metafisik dengan Nyi Roro Kidul. Pesanggerahan Tinju Resmi, Soekarno hanya bisa melihat lautan luas karena konon Nyi Roro Kidul tidak bisa memasuki pesanggerahan akibat ditolak penghuninya. Bung Karno sendiri menyebutkan bahwa Nyi Roro Kidul sering ingin ke sini loh guys, gitu kata Bung Karno. Tapi karena penghuni di sini tidak mengizinkan, kata Nyi Roro Kidul marah dan akhirnya disediakan lokasi di Samudra Beach Hotel SBH. Ada yang satu kamar, kata Irman. Ia menambahkan bahwa salah satu kamar di SBH hotel tersebut adalah menjadi tempat, yaitu tempat khusus pertemuan Presiden Soekarno dengan Nyi Roro Kidul. Pesanggerahan Tinju Resmi saat ini menjadi aset milik Sekretariat Presiden yang digunakan sebagai tempat peristirahatan pejabat negara atau tamu-tamu negara yang berkunjung ke Pelabuhan Ratu. Oke guys, sekian dulu video kita yang kita share pada malam hari ini. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur kalian semua. Yang jelas mitos dan faktanya masih menjadi misteri loh guys, yaitu antara pernikahan Bung Karno dengan Nyi Roro Kidul. Itu merupakan mitos yang dipercaya sampai sekarang oleh masyarakat di Indonesia pada umumnya. Mungkin saja pernikahan ini bukan merupakan pernikahan kayak manusia dengan manusia, atau bisa disebut dengan pernikahan biologis, melainkan pernikahan secara spiritual. Oke guys, sobatku di Aqi8 Channel, terima kasih like, share, dan subscribe-nya selama ini kepada Aqi8 Channel. Mudah-mudahan dengan support kalian semua di seluruh Indonesia, kita tetap bisa berkarya, dan sebagai motivasi kita di Aqi8 Channel menyajikan video-video yang bermanfaat untuk kalian semua. Oke, terima kasih.